Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nail Harina Maulidianti dengan NIM 0566022399. Saya dari UPPJJ Jakarta. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Ada 3 soal. Yang pertama, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out. Menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja proses LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, buat nomor 1 dulu. Pertama kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah buatin foldernya yaitu tugas 2 struktur data. Kita bikin filenya namanya stack stack live.java. Oke, jadi di sini saya sudah saya input semuanya. Jadi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang LIFO atau last in first out. Jadi ini tuh di mana data yang dimasukkan terakhir itu akan menjadi yang keluar pertama. Untuk cara kerjanya itu dalam kehidupan sehari-hari hampir mirip dengan tumpukan piring gitu. Jadi ketika kita uh, menumpukan piring untuk disusun untuk acara makan, itu pasti tumpukan piring yang terakhir atau paling atas tuh bakal dipakai yang pertama gitu. Jadi sama halnya dengan ini, ketika kita masukkan datanya terakhir, itu bakalan nanti yang keluar atau yang munculnya itu bakalan ke pertama gitu. Kompleksitas waktunya pada operasi push ini adalah meletakkan meletakkan sebuah data baru pada bagian paling atas stack tanpa harus melihat seluruh isi datanya gitu. Sedangkan kalau operasi pop, program akan mengambil data yang paling atas. Jadi pengambilannya itu langsung dari atasnya gitu. Sekarang coba kita run. Nah, ini sudah muncul ya. Push-nya, push 10, isi stack 10, 20, 10, 20. Jadi ketika proses push-nya itu ada misalnya nih di sini 30. Nah, nanti isi stack-nya itu ada angka dari 10, 20, dan 30, mentoknya di 30 gitu. Ketika ada 80 berarti dari 10 sampai 80 ini. Nah, isi stack sebelum popnya itu 10, 20, 30, 40, 50, sampai 80. Ketika ada proses pop, data yang ada di pop itu 80, which is itu data yang terakhir dimasukkan, 80. Dari angka 10 sampai 80 itu yang paling terakhirnya. Jadi, ketika proses pop ini, 80 itu bakal maju duluan gitu. Seperti itu. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Sekarang kita bikin file baru. Ini aja. Queue FIFO Java. Oke.
Oke, di sini saya udah masukkan semuanya. Saya akan menjelaskan nomor 2 ini. Jadi pada apa namanya, program program Q Vivo ini itu kebalikannya dari yang soal nomor satu tadi. Kalau nomor satu kan data yang dimasukkan terakhir itu keluarnya itu paling pertama. Tapi kalau ini data yang dimasukkan pertama keluarnya juga di pertama gitu. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita sedang mengantri gitu. Jadi ketika kita antri duluan itu bakalan yang dilayani duluan gitu seperti itu. Untuk analisis kompleksitas waktunya itu proses DQ dan NQ itu berjalan dengan cepat gitu. Saat menambahkan data, program langsung taruh ke dalam antrian belakang gitu tanpa mencari antrian tertentu. Begitupun saat mengambil datanya, program langsung mengambil data itu yang paling depan dulu. Seperti yang saya bilang tadi, itu kebalikannya dari yang nomor satu tadi. Oke, di sini langsung dicoba jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada proses NQ-nya sama kayak tadi yang nomor satu. Kalau tadi kan stak 10, nah isinya itu 10. Nah ini NQ ya, NQ 10 isinya itu 10. NQ 40 isinya itu ada 10, 20, 30, sampai 40-nya, seperti itu. Kemudian isi Q sebelum DQ itu ada 10 sampai 80. Nah ketika proses DQ, data yang di DQ itu 10, which is itu data yang kita masukkan paling awal. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Kita new file lagi. Kita kasih nama quicksort. Baik, di sini sudah saya buatkan. Untuk quicksort ini itu adalah program pengurutan data yang bekerja dengan memilih satu data sebagai pembandingan yang disebut itu pivot. Setelah itu data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data yang lebih kecil data yang lebih kecil dari pivot akan diletakkan di sebelah kiri dan data yang lebih besar akan diletakkan di sebelah kanan. Dikeluarkan terus sampai seluruh data akan tersusun secara berurut. Dari sini saya sudah input semuanya. Sekarang coba kita kan. Nah, ini bakal keluar outputnya seperti ini. Data sebelum diurutkan ada 45, 12, 15, 67, 78, 99, 10, dan 20. Nah, data setelah diurutkan itu menjadi 10, 12, 15, 20, 45, 67, 78, dan 99. Jadi dari yang paling kecil itu ada di sebelah kiri, terus lama-lama ke data yang paling besar. Nah, di sini data yang paling besar itu adalah 99. Dan data yang paling terkecil adalah 10. Yang kecil ada di kiri, yang besar ada di kanan. Seperti itu. Jadi dia bakal mengurut. Oke, itu saja. Baik, mungkin itu saja untuk tugas 2 struktur data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengerjaan dan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.